Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Di seri kali ini ABCDE, apapun bisa cuan kalau diekspor. Jadi gue lagi jalan-jalan di Bali gitu ya. Terus tadi pas lagi jalan-jalan, gue di pinggir jalan ada ngeliat orang-orang nih ngejual sebuah kerajinan. Gue tahu mereka pengrajin dan mereka menawarkan produk ini nih yang akan gue bahas ke kalian. Kalau misalnya produknya apa, gue belum kasih tahu kalian dulu. Tapi clue-nya adalah produk ini tuh tidak diciptakan oleh mesin. Ini semua diciptakan oleh tangan-tangan terampil masyarakat Indonesia yang telaten. Terus udah gitu mereka detail banget ngerjainnya sampai akhirnya punya nilai produk atau value produk yang tinggi. Jadi kalau misalnya ditanya produknya apa, produknya adalah ini. Yes, ini produknya. Ini produknya namanya basket atau keranjang. Keranjang ini tuh terbuat dari pelepah pisang. Kalau misalnya kita tahu pelepah pisang itu cuma dimanfaatkan untuk kerajinan-kerajinan yang menurut gue standar, tapi kalau misalnya dijadikan basket atau keranjang ini, menurut gue ini bisa memenuhi pasar internasional. Kenapa? Karena keranjang ini sebenarnya sangat-sangat diminati di pasar luar. Karena orang bule itu sukanya yang seni, yang art, terus eco-friendly gitu ya. Mereka nggak demen sesuatu yang dibuat dan itu kayak tidak ramah lingkungan. Tapi kalau ini sangat-sangat ramah lingkungan sekali. Tidak ada chemical atau apapun yang dipasang atau ditempel ke produk ini. Kalau misalnya kita bahas produk pelepah pisang gitu ya, atau produk-produk yang gue mau bahas di sini adalah kerajinan. Ini sebenarnya bukan cuman pelepah pisang yang laku sebagai kerajinan dari Indonesia. Ada rotan, ada eceng gondok, dan salah satunya adalah pelepah pisang, banana peels. Gue nggak cuma mau bahas soal pelepah pisang di sini atau banana peels. Gue juga pengen ngebahas soal rotan. Rotan ini cukup rame sekali di dunia kerajinan atau industri kerajinan, karena rotan bisa dipakai dalam kategori furniture yang sangat-sangat laku di pasar luar negeri. Jadi kalau misalnya gue bahas rotan, pelepah pisang atau apapun itu, Indonesia harusnya jadi jagoan nomor 1 supplier rotan atau pelepah pisang atau eceng gondok terbaik di dunia. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena sebenarnya 85% bahan baku rotan itu adanya di Indonesia, guys. Jadi 85% dari seluruh total bahan baku rotan di dunia adanya di Indonesia. Adanya di mana? Banyak di Sulawesi, di Maluku, Papua, Sumatera. Gitu, di Jawa sih kurang, tapi di sana banyaknya luar biasa. Kalian tahu nggak sih ada larangan ekspor rotan mentah? Kenapa kayak gitu? Gue cukup setuju dengan pemerintah. Kalau misalnya ekspor rotan mentah, ujung-ujungnya bahan baku untuk industri rotan kita sendiri yang di dalam negeri yang akan diekspor itu kurang. Karena petani-petani atau pengapul-pengapul di daerah tuh bisa jualan langsung semua, yang mengakibatkan harga rotan jadi sangat-sangat mahal sekali. Kalau bahan bakunya udah mahal gitu ya, terus dibeli sama pabrik rotan di Jawa gitu ya, paling banyak memang di Cirebon, dibeli terus mereka jadikan kursi, mereka jual, itu harganya udah nggak mungkin masuk, guys. Kenapa? Karena dari bahan bakunya sendiri aja udah mahalnya minta ampun. Makanya pemerintah melakukan larangan ekspor rotan mentah, yang akhirnya banyak apresiasi dari pemain-pemain rotan, khususnya teman-teman gue juga yang memang tinggal di daerah Cirebon dan mainnya industri rotan. Oke, jadi kalau rotan itu sebenarnya memang meskipun yang gue pegang ini pelepah pisang, tadi kalau misalnya ada produk rotan gue pengen beli. Tapi kalian asumsi aja gitu ya, kalian bayangin aja, imajinasikan ini adalah rotan nih, karena sebenarnya teksturnya juga mirip-mirip, bentuknya juga nyaman dan lain sebagainya. Rotan itu paling banyak atau yang paling hits di kalangan dunia furniture di dunia itu memang ada namanya rotan kubu atau rotan pitret gitu ya. Nih gue kasih lihat gambarnya. Yang kubu itu memang diameternya agak lebih besar-besar dan tebal. Tapi kalau pitret lebih tipis-tipis dan biasanya dipakai untuk produk-produk kecil, misalnya kayak kursi yang kecil gitu ya. Terus kayak misalnya kotak tisu, terus tempat sampah. Tapi kalau kubu itu biasanya dipakai untuk furniture jenis yang besar. Misalnya tempat duduk outdoor, kolam renang, atau sofa yang besar dan lain sebagainya. Jadi itu adalah dua jenis rotan yang menurut gue cukup laku di dunia internasional. Kalian gak perlu heran kalau misalnya produk-produk kerajinan kayak gini tuh marketnya gedenya minta ampun. Kalau kalian berpikir, oh di daerah saya kan banyak. Iya banyak, tapi kalian harus tahu ada industri yang memang fokus sekali di bidang-bidang seperti ini. Yang basket lah, yang kotak tisu lah, yang vas bunga lah, yang kursi, terus furniture besar dan lain sebagainya. Itu marketnya gede banget. Kalau di Cirebon sendiri, itu bahkan mereka bisa ekspor nilainya bisa miliaran dolar per tahunnya.
Jadi kalau misalnya kalian datang gitu ya pengen tahu industri rotan yang paling menurut gue paling mature atau paling dewasa ekosistemnya itu ada di Cirebon. Itu setiap hari pasti ada kontainer masuk gang, masuk desa. Jadi kalau kalian berpikir ini nggak bisa dijual ke luar negeri, salah besar. Ini laku banget di luar negeri. Nah, karena produk yang gue beli ini adalah basket pelepah pisang, kalian tahu nggak? Gue beli ini ya, gue beli lokal. Tadi ditawarin tuh harganya 40.000, 45.000 rupiah untuk ini. Tapi tadi gue cek, tadi sebelum gue bikin konten ini gue sempet cek pasar internasional tuh biasanya jual berapa sih? Satu ini mereka bisa jual harganya 6-10 dolar sesuai size. Jadi yang gue beli ini diameternya 30 cm. Itu harganya kalau misalnya di pasar internasional 6 dolar sampai 10 dolar. Kalian bayangin 6 dolar dikali 14.000 aja udah 84.000. 84.000 kalian beli gitu ya dari lokal 45.000 ya. Udah untung berapa tuh? 30.000. Tapi memang gue tahu ini kan hitungan kasar, untungannya segitu. Tapi menurut gue kalau misalnya tetap kalian mau berfokus di industri ini ya tetap untung juga sih, pasti gitu. Kalian bisa ngambil profit 10% dari harga modal, atau kalian bisa up 20%, karena namanya kerajinan atau barang-barang seni seperti ini tidak ada harga pastinya. Ini sebatas kayak acuan aja yang tadi gue bilang, agreement antara kalian sama buyer di harga berapa. Tapi memang nggak boleh overprice. Kalau kalian pengen tahu harga yang masuk akal tuh kalian biasa, kalau gue ya cara gue adalah kalian buka di alibaba.com, kalian cari produk yang sejenis, di situ mereka biasa pasang harga memang berbeda, tapi range-nya itu ketemu gitu loh. Jadi kayak 6-10 dolar, ada yang jual 7 dolar, ada yang jual 8 dolar, ada yang jual 5 mungkin, tapi tergantung size. Jadi itu jadi acuan kalian kalau kalian pengen nyari harga produk yang kalian pengen jual. Jadi kalau kalian nanya, tadi ngomonginnya kontainer ekspor kemana sih? Guys, paling banyak produk-produk ini tuh lakunya di Eropa dan Amerika. Kenapa? Yang tadi gue bilang, mereka suka banget sama produk-produk natural seperti ini. Kalau kalian berpikir kayak susah nyari pembelinya, justru nyari pembelinya tuh gampang. Kalian punya bahannya, pembelinya gampang. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa create produk seperti ini. Apakah di daerah kalian ada industri pengrajinnya, atau ada orang-orang yang memang membuat hal-hal seperti ini? Kalau ada, manfaatkan. Karena menurut gue anak-anak muda saat ini kalau ngelihat kayak di daerahnya banyak yang kerjaan gini, hey guys, ini laku banget di luar negeri. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu contoh yang gue kasih ke kalian, yang karena yang gue beli itu keranjang. Kalau gue beli sofa nggak mungkin gue bisa bawa di mobil ini, karena ya menurut gue kerajinan ini bisa jadi banyak macam bentuk gitu ya. Itu sebenarnya semua bisa diekspor, dari kotak tisu, vas bunga, sofa, ayunan, terus dan lain sebagainya, itu banyak. Dan kalau kalian tanya dokumentasi yang dipakai untuk ekspor rotan apa sih, sebenarnya sih menurut gue sih hal-hal biasa-biasa banget. Kayak karena ini kan bilangnya apa ya, ini kan natural gitu ya, banyak banget yang harus diperhatikan kayak kutu dan lain sebagainya. Itu makanya harus ada namanya sertifikat fumigasi. Jadi difumigasi dulu supaya ketika barang kalian itu nyampe ke negara tujuan itu nggak ada kutunya dan tidak ada hama. Yang kedua, kalian harus perhatikan kualitas produk. Jadi kalau misalnya produk-produk yang kalian mau ekspor biasanya itu disemprot sama anti jamur. Jadi memang gue ngomong agak sedikit teknis sedikit kalau misalnya bicara soal ini, karena gue punya bokap juga bisnis di rotan gitu ya. Jadi sebelum dikirim tuh pasti finishingnya selalu menggunakan anti jamur, supaya karena kan ini banyak selak-selanya tuh kalau rotan gitu ya, itu biar nggak ada jamurnya guys. Nah untuk hal-hal teknikal seperti itu sebenarnya gue bisa jelasin, tapi gue mau bahas itu di konten yang lain, karena dari ujung sampai ujungnya itu sebenarnya banyak banget yang harus dibahas gitu ya. Kayak misalnya pembuatan kursi, itu bikin kursi rotan tuh nggak di satu pabrik gitu ya, dari rangkanya di pabrik yang lain, untuk penganyamannya di pabrik yang lain, assemblingnya di pabrik yang lain. Itu sebenarnya gue pengen bahas di konten yang lain, karena gue pengen ngajak kalian langsung ke tempatnya. Jadi kalau misalnya udah, ini kan sekarang lagi 90.000 subscriber, udah 100.000, gue bakal ngajak kalian keliling sih. Ya udah guys, intinya sebenarnya gue pengen ngasih tau ke kalian bahwa market ini tuh laku banget di luar negeri. Kalau kalian berpikir nyari bayarnya di mana, gue kasih nih bayarnya sekarang. Masih nggak bisa, aduh sayang banget guys. Itu bayarnya udah gue kasih. Ini jadi konsumsi buat kalian. Kalian coba lihat apa yang ada bisa kalian olah di daerah kalian, dan kalian bisa langsung tawarin ke bayar yang gue udah kasih. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin channel ini kalau udah 100.000
subscriber, kita pengen keliling Indonesia dan kita pengen bawa konten ABCDE, apapun bisa cuan kalau diekspor, itu dari ujung barat sampai timur Indonesia. Mohon support dari teman-teman semuanya, mohon doanya supaya kita bisa tetap edukasi teman-teman soal industri ekspor di Indonesia. So see you on the next video. Bye bye.